Aries itu di sex, misteri, occult, finance, partners resources, shared finance. Kalian dapat Two of Swords. Kalian bingung. Kalian bingung. Kalau menurut gue ini message in the bottle yang kalian deny, kalian sangkal. Kalian tidak mau melihat kenyataan. Bukannya kalian bingung, kalian tidak mau menerima opsi yang ada karena tidak sesuai dengan yang kalian mau. Queen of Cups, energinya Cancer. Gitu, tadi balik lagi ke sini. Four of Pentacles dan Aries. Ya kan, memulai sesuatu yang baru di relationship kalian. Dah, mulai ke birth kalian. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Nine of Pentacles, kalian merasa jomblo, single, mampu, sendiri, mandiri, dan bebas. Untuk masalah income, values, kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Apapun, siapapun yang kalian khianati, jangan lupa. Kita melakukan, apapun yang kita lakukan pada orang lain, kita lakukan pada diri kita sendiri. Jadi kita sebenarnya mengkhianati diri kita sendiri. Karena ini Seven of Swords itu kartu pengkhianatan. Okay. Kalian mengkhianati siapa? Komunikasi, kalian dapat Queen of Pentacles. Ini bisa juga energi kalian, tapi yang jelas energi kalian mengadopsi dari Capricorn. Ya. Ini tentang komunikasi, tentang cara berpikir, cara mindset, wawasan, referensi, pengetahuan, teknologi. Ya. Yang kalian pikir adalah materi. Solid foundation, stability, ya, stabilitas kemapanan, ya, fondasi, energi Capricorn. Oke. Referensi bagaimana mindset kalian. Padahal yang namanya stabil itu bisa stabil keuangan, bisa stabil kesehatan, bisa stabil dalam berkomunikasi, bisa stabil yang namanya emosional. Stabil itu macam-macam. Kalau kita fokusnya cuma stabil pada ekonomi, selebihnya nggak stabil, kalian nggak stabil. Bisa dibilang malah sakit. Home family dan foundation. Five of Wands. Stabil ekonomi, stabil status, ya, stabil status. Tapi di dalamnya begini, ribut, konflik, chaos, challenging selalu, ya kan? Namanya nggak sehat. By the way, ini energi Capricorn. Energi Capricorn itu ada di romance, love affairs. Ya. Dan lagi sini ada pengkhianatan. Ya. Love affairs, creativity, anak-anak, children. Tidak puas, nggak akan puas, nggak akan pernah puas. Walaupun kalian stabil secara ekonomi. Puyeng loh ya, puyeng. Padahal dia udah duduk di atas cup yang paling besar di antara tiga yang ada di depannya. Dia fokusnya sama tiga ini, bukan sama keseluruhannya.
Cuma masalah di persepsi doang. Ya, masalah romance kalian dan segala macamnya kalian keblok, stagnan, ya, stuck. Kesehatan dan kebiasaan sehari-hari kalian, bagaimana kalian menganalisa, bagaimana kalian menggunakan waktu kalian, dan bagaimana kalian menservis orang lain, melayani orang lain. Tower, energinya Scorpio. Balik lagi ke Capricorn. Dan di sini ada higher learning ya. Pengetahuan, wawasan yang kita pegang selama ini ya. Apakah masih sesuai dengan perubahan kita yang selalu berubah ini? Apakah masih sesuai? Capricorn di sini itu ada Pluto, ada Saturn, juga Jupiter, semuanya direct ya. Saturn itu segala sesuatu yang duniawi, entah itu status, entah itu foundation, entah itu home, entah itu family, entah itu materi ya. Pluto self transformasi, Jupiter itu yang mengezoom segala sesuatu ya, tentang wisdom dan filosofi. Kalau Saturn itu meminta kita untuk disiplin dan tanggung jawab ya. Apa segala sesuatu itu berjangka panjang. Berjangka panjang seperti ini atau happiness, nggak ada satupun happiness di sini. Gue nggak ngeliat cups, satu-satunya kartu cups di sini emosional, Four of Cups. Looks like ya, sepertinya kalian udah nggak punya hati, kalian udah nggak punya rasa, sepertinya sih gitu ya. Kalian nggak punya cup sama sekali. Wow, hebat Virgo, kalian mati rasa. Karena dipenuhi dengan material mungkin. Untuk relationship, kalian dapat Emperor, Aries, energinya Aries, yang akan memulai segala sesuatu, mengambil resiko dan mulai sesuatu. Ambil kendali hidupnya. Aries itu ada di sini. Mars full moon di Aries ya. Full moon itu tentang ending. Mungkin ada gini gono, aset, warisan, share finance, partners resources ya. Ada Chiron juga di situ di Aries. Chiron itu planet healing ya. Ada luka di situ yang terbuka, yang kalian harus healing. Makanya kalian nggak bisa melihat. Kalian bingung karena kalian nggak bisa melihat kenyataan, karena kalian luka batin yang selalu kalian acuhkan sehingga kalian mati rasa. Dan di sini juga tentang seks, intimacy ya. Mars retrograde di sana. Kalian diminta untuk selaras yang namanya mind, body, and soul, juga tindakan. Tindakan itu jangan impuls. Memang warrior itu jadi jangan terbawa emosi, betul, jangan terbawa emosi, tapi harus selaras dengan hati dan pikiran.
persepsi kita, itu yang diminta dengan Mars retrograde. Untuk travel, segala sesuatu yang berjarak. Untuk foreign, segala sesuatu yang asing atau tidak umum, tidak biasanya. Untuk masalah hukum, perbedaan, entah itu agama, entah itu budaya, entah itu background, tentang wisdom, higher education, sekalian dapat Three of Wands. Three of Wands itu di sini, karena di sini ada domino effect ya. Kalian menunggu kabar yang akan datang, yang akan kembali datang. Entah itu siapa. Kalian yang tahu situasi kalian ya. Atau kalian ingin menyampaikan ya, memberi kabar kepada seseorang yang memang sudah di waktu yang lalu, yang kalian mungkin kehilangan kontak. Untuk karir, status, reputasi, dan tindakan, kalian dapat the Wheel of Fortune. Ini kartunya Jupiter, ini energi Jupiter. Jupiter itu Sagittarius atau Pisces. Sagittarius itu ada di home, ada konflik di home and family ya. Dan kalau Pisces itu ada di relationship, Aries. Untuk ambil kendali, sesuatu berakhir. Karma, kalian sudah siap untuk memulai karma yang baru, karena cycle-nya sudah komplit. Jadi karir, status, reputasi kalian wrap, bungkus. Kalian mulai sesuatu yang baru untuk menjadi emperor. Karena kalian sudah menjadi single sekarang. Tapi masih ada konflik di rumah. Makanya kamu disuruh time to go. Untuk friendship, network, jaringan, atau hopes, kalian dapat strength. Kalian harus punya kekuatan itu yang dari dalam kalian sendiri, dan keinginan, kemauan dari dalam diri, willpower namanya, untuk bertindak, kesadaran. Energi Leo. Jadi ada sahabat, ada friendship ya, atau network kalian yang memang sudah selesai dan lama tak berkomunikasi. Energi kamu sendiri nih, Hermit. Ya. Yang sekarang kamu single. Dan kamu diminta healing di sini ya. Sahabat kamu, friendship kamu yang single. Gue mau bacain dampak atau efek dari pergerakan planet di bulan Oktober, yang istilahnya di langit tuh lagi sibuk banget, banyak banget pergerakannya. Jadi gue punya contekan ya, cukup panjang, jadi makanya gue nyontek. Matahari di Libra. Fokusnya adalah pengkhianatan itu sendiri. Yang sekarang lagi diterang-terangin. Entah itu di masalah keuangan, entah itu di masalah aset,
entah itu di masalah value, ya, struktur, entah itu di masalah pekerjaan, entah itu di masalah materi, atau etika dalam bekerja juga. Ya, pengkhianatan itu ada. Karena matahari lagi di Libra. Dan Aries, full moon, tadi kan udah gue jelasin ya, Aries di full moon. Venus di Virgo. Venus di kalian loh. Tentang Venus itu kan tentang keharmonisan, beauty, money, ya. Kalian merasa ini udah ini energinya Venus banget sih. Kalian sanggup merasa sendiri, ya. Self love, self care, ya. Yang harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jangan menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Jangan menggantungkan tentang kesehatan kita pada orang lain. Diri kita sendiri harus bertanggung jawab. Namanya self love. Karena begitu kita menggantungkan kepada orang lain, kita nyusahin orang lain, ya kan? Pluto direct, tadi gue udah ceritakan namanya. Pluto, Saturn dan Jupiter semua ada di Capricorn. Enggak, ini Scorpio, sorry. Capricorn itu ini, maksudnya energi ini Capricorn. Pluto di Capricorn itu di ini Scorpio, Sag, Cap. Pluto, Saturn dan Jupiter semuanya ada di pleasure-nya kalian. Romance, love affairs, ya. Romance, love affairs, kreativitas kalian, dan apapun yang kalian ingin mulai baru, entah itu bisnis, investment, project, ya, relationship, kalian keblok. Selama kalian belum berubah, selama kalian belum healing, kalian keblok. Oke. Sekarang Merkuri ada di Scorpio. Semua tentang komunikasi, cara berpikir, higher learning kita, semuanya tentang emosional kalian. Emotion kalian. Satu-satunya kartu Cups. Tanggal 7, 9, dan 17 Merkuri akan berbincang dengan Uranus. Pisces, Aries, Uranus. Merkuri ada di sini. Komunikasi dengan yang berjarak. Ya, mungkin kalian dealing dengan Capricorn. Ya. Dan ini tentang higher education. Ya. Bagaimana cara kalian berpikir dan berkomunikasi yang jelas. Jupiter sextile Neptune. Wah. Ini Neptune, iya Neptune di sini. Warrior. Ini Neptune juga retrograde di Pisces. Idealnya menurut kalian sebuah relationship itu seperti apa? Coba direvaluasi deh. Karena Neptune lagi retrograde.
idealnya menurut kalian, goal kalian, mimpi-mimpi dan fantasi kalian tentang sebuah relationship itu seperti apa? Tanggal 13 sampai tanggal 3 Merkuri retrograde di komunikasi. Ada yang akan terungkap dari tanggal 13 sampai tanggal 3 ya, tentang transformasi itu sendiri. Tanggal 15 Sun square Pluto. Sun square Pluto. Kalaupun kalian punya pihak ketiga atau orang ketiga, oke, jelaskan gitu. Pengkhianatan itu ada karena ketidakpuasan, karena kalian tidak bisa menerima suatu keadaan. Makanya red flags ya, red flags, tanda-tanda, ini tanda-tanda tadi ya, ini message in the bottle, tanda-tanda itu udah ada, tapi kalian acuhkan. Kalian tidak puas, kalian stuck, kalian bosan, itu tanda akhirnya kalian berkhianat. Tanda-tanda kalau it's not for you. Kalian maksa, kalian bingung, tidak mau melihat kenyataan, karena hanya cara berpikir kalian dan berpersepsi kalian. Makanya si Neptune nanya, emang menurut kamu idealnya dalam relationship itu seperti apa sih? Yang namanya stabil itu seperti apa? Berantem terus kah? Beginikah stabil? Kalau kalian stabil, nggak akan berkhianat dong. Tanggal 16 Libra New Moon. Ada sesuatu yang baru mulai New Moon itu tentang segala sesuatu yang baru. Memulai sesuatu. Mungkin tentang pekerjaan, mungkin tentang value ya. Cara bekerja, etika dalam bekerja, prioritas-prioritas baru. Mungkin ini berhubungan juga dengan kisah lama yang kalian pernah khianati. Wow. Tanggal 18 Sun square Saturn. Sun square Saturn. Sun square Saturn. Balik lagi di situ. Venus dengan Neptune. Ini jodoh sih kalau ini. Venusnya di Virgo, Neptune-nya di Pisces ya. Ini memang polarity-nya nih. Venus trine Jupiter. Kok gitu kan? Oke, gue sendiri, gue jomblo, terus gue harus ngapain gitu kan? Ini ngobrol-ngobrolnya gitu, kurang lebih. Emang gue harus seperti apa sih gitu? Gue sekarang udah jomblo, terus tetap kenapa masih keblok gue gitu? Kenapa gue masih merasa seperti ini? Venus trine Pluto. Tanggal 22 Matahari pindah ke Scorpio. Yang difokusin adalah fokusnya pindah ke komunikasi, higher learning, berwawas, bagaimana cara berpikir kita, kalian. Venus trine Saturn. Kalian mungkin terus berkomunikasi dengan seorang Capricorn
atau kalian punya Capricorn di chart kalian, atau kalian dealing dengan seseorang yang punya Capricorn di chartnya mereka, kalian nggak tahu kan, yang penting karakternya adalah Capricorn. Energi Capricorn adalah stabilitas, kemapanan, semuanya secara material terpenuhi, ya. Oops. Sampai tanggal 31 Taurus full moon ending dia namanya berjarak, yang namanya asing atau sesuatu yang tidak umum itu kelar. Tentang wisdom, filosofi, higher education, hukumnya mungkin akan kelar, ya. Keputusan untuk mendekatkan diri atau go to the distance, ya, memberi jarak atau mendekatkan, keputusan akan diambil setelah lama bingung, nggak tahu mau ngapain. Aduh, wow, oke. Maaf ya kalau gua agak-agak ketus, gue cuma baca energi kalian. Udah gue ingetin tapi ya tadi di warning depan, gue bukan untuk menyejukkan hati kalian, tapi gue pengen buat kalian sadar akan energi kalian sendiri. Oke, semoga berguna. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.